Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan 13 tentang merancang remedial dan pengayaan. Oke, baik ya. Akhirnya kita sudah sampai di pertemuan 13 dan tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS juga ya. Oke, baik. Kita langsung saja. Remedial dan pengayaan ini merupakan prinsip dari mastery learning yang pernah saya ungkapkan di beberapa pertemuan terdahulu bahwa sistem pendidikan kita menganut sistem mastery learning ya, pembelajaran tuntas. Jadi proses pembelajaran di SD atau MI dan di berbagai jenjang manapun sampai SMA itu memang menganut sistem mastery learning juga, pembelajaran tuntas. Artinya pembelajaran diselesaikan sampai tuntas, continue atau berkesinambungan. Nah, apa itu remedial dan pengayaan? Nah, remedial dan pengayaan merupakan bentuk dari tadi sistem mastery learning itu. Oke, kita langsung melihat pengertian dari remedial. Remedial itu merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD. Oke ya. Jadi bisa dipahami ya, saya rasa ini sangat jelas. Jadi remedial itu memang pembelajaran, kalau saya sih mengartikannya pembelajaran tambahan. Kenapa tambahan? Ya karena memang ini merupakan penambahan dari siswa-siswa yang kurang nilainya atau belum mencapai ketuntasan KD yang ditentukan. Dengan menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar mereka. Oke ya, jadi remedial ini proses pembelajaran, berarti kan belajar lagi artinya loh, bukan memberikan atau bukan hanya memberikan tes, tetapi ada proses pembelajaran lagi dan akhirnya atau diakhiri dengan tes. Itu remedial. Oke ya, kalau pada praktiknya remedial itu hanya membagi-bagi nilai atau evaluasi ya, saya rasa itu cerita lain lah ya gitu. Entah mungkin malas untuk mengajarkan kembali atau bagaimana. Tetapi kalau kita lihat konsep remedial, ternyata remedial itu ya pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KD tertentu dengan menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian. Oke, jadi itulah yang disebut dengan remedial. Atau remedial itu kata lainnya adalah perbaikan, begitu ya. Oke, next. Prinsip remedial pada prinsipnya ya, itu bersifat adaptif. Artinya remedial itu harus dilakukan dengan prinsip bahwa peserta didik ini berbeda ininya kemampuannya begitu, berbeda potensinya, berbeda daya tangkapnya. Nah, jadi harus bisa beradaptasi dengan perbedaan peserta didik tersebut. Itu yang dimaksud dengan adaptif. Jadi bersifat adaptif ya, bersifat beradaptasi. Ya, remedial harus beradaptasi dengan perbedaan peserta didik. Oke, yang kedua interaktif. Nah, remedial harus bersifat interaktif. Interaktif ya otomatis kan di sini ada peran guru ya. Jadi peran guru di sini harus berinteraksi dengan baik kepada siswa yang melakukan remedial. Oke, yang selanjutnya fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Sebenarnya ini lagi-lagi sih hubungannya dengan siswa, dengan perbedaan kemampuan siswa. Jadi remedial ini memang harus fleksibel metodenya atau cara pembelajarannya.
Karena ya biasanya kan ya yang namanya siswa di remedial itu kan pasti siswa yang kekurangan kan, ya tadi kurang mencapai ketuntasan yang diharapkan kan, otomatis memang harus fleksibel metode pembelajarannya, begitu ya. Jangan disamakan dengan orang-orang yang sudah tuntas. Yang belum tuntas ini pasti kan ada masalah, otomatis ya memang metodenya harus fleksibel sesuai dengan keadaan mereka. Nah, yang keempat adalah harus ada umpan balik, dan itu harus segera diberikan umpan balik itu terhadap siswa tersebut. Begitu ya, tidak dinanti-nanti. Apalagi kalau di SD atau MI lah, kan kurikulumnya gemuk ya. Atau begini, mapelnya gemuk, atau tema-tema yang harus dipelajari oleh siswa itu banyak. Otomatis ketika remedial berlangsung, itu keesokan harinya, lusanya itu sudah tema yang lain begitu. Ya menurut saya pemberian umpan balik sesegera mungkin ini ya memang harus gitu ya, wajib lah gitu kan, karena waktu terus berjalan. Dan yang kelima adalah pelayanan sepanjang waktu. Iya ya, ini memang sudah prinsipnya dari mastery learning tadi. Ya memang kapanpun gitu kan, dimanapun ya, terutama mungkin kapanpun lah ya, guru memang harus sudah siap melayani siswa yang memiliki kekurangan, terutama kekurangan dalam akademik. Oke, maju ke slide berikutnya. Ini bagaimana cara mendiagnosis kesulitan belajar. Sebenarnya sih ada banyak cara ya begitu. Dan di sini saya menjelaskan tiga saja dulu gitu kan, walaupun sebenarnya ada banyak cara sih, saya yakin gitu. Nah, secara teoritis guru bisa melakukan 3 hal untuk mendiagnosis jika siswa itu memiliki kesulitan dalam belajar. Yang pertama, kesulitan ringan. Apakah ini kesulitan yang bersifat ringan? Misalnya si anak tersebut memang kurang memperhatikan guru. Nah, itu sebenarnya ringan, itu termasuk kesulitan ringan. Sehingga nanti oh iya, solusinya bagaimana ya nih kalau anak kurang memperhatikan guru. Nah, itu di situ. Nah, yang kedua, bisa saja kita menggolongkan atau mendiagnosis kesulitan belajar ini dengan cara apakah ini kesulitan sedang. Misalnya kesulitan sedang itu misalnya faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, atau gadget mungkin ya. Sekarang tuh kan itu mengganggu sekali sebenarnya. Gadget itu kalau setiap hari, setiap waktu ya sangat-sangat mengganggu. Nah, apakah itu oh ya, berarti kan nanti solusinya apa gitu. Itu termasuk kesulitan sedang. Dan yang terakhir adalah kesulitan yang berat ya. Kesulitan yang berat ini ya memang berhubungan dengan ketidaknormalan dari peserta didik tersebut. Misalnya memiliki kelainan misalnya, atau misalnya memang siswa tersebut tunanetra atau tunarunggu atau tunadaksa misalnya, atau memang misalnya ya tadi siswa berkebutuhan khusus misalnya. Nah, itu kesulitan berat itu, dan itu apa solusinya gitu. Itu ke situ ya, cara mendiagnosis kesulitan belajar. Apakah ini kesulitan ringan, sedang, atau berat gitu. Nanti guru bisa mencari solusinya setelah mendiagnosis kesulitan belajar tersebut. Oke. Nah, ini teknis untuk pendiagnosis kesulitan belajar. Yang tadi saya katakan banyak cara sih ya untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Oke, yang pertama itu adalah tes prasyarat. Nah, tes prasyarat itu apa sih? Nah, tes prasyarat ini tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai KD tertentu itu terpenuhi atau belum. Nah, biasanya tes prasyarat ini meliputi pengetahuan dan keterampilan sih. Ke situ-situ sih ujungnya ya. Tes ini berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Biasanya ya contoh tes prasyarat itu seperti tes tes ulangan, misalnya dengan pakai media yang berbeda atau metode yang berbeda.
Ya tes prasyarat itu sebenarnya tes juga sih ya, begitu ya. Jadi tetapi ya tadi untuk mengukur apakah anak ini sudah menguasai KD yang seharusnya belum, begitu. Itu tes prasyarat. Oke, yang kedua adalah tes diagnostik ya. Nah, tes diagnostik ini untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Ya misalnya operasi bilangan, apakah siswa mengalami kesulitan dalam penambahan, misalnya dalam pengurangan, pembagian atau perkalian. Nah, ini di dalam tes diagnosis atau teknik tes diagnostik itu pemberian latihan khusus bisa diberikan pada anak. Jadi tes diagnostik ini lebih kepada tes yang sangat spesifik gitu ya. Ini anak ini kurangnya itu dalam apa gitu. Dalam spesifikasi yang mana gitu. Nah, ini didiagnosis oleh guru. Oke. Sama juga sebenarnya tes juga begitu ya. Tetapi yang tadi lebih mengarah pada apakah dia misalnya sudah memahami kemampuan tertentu. Ya ini tes diagnostik ini menurut saya lebih spesifik dari tes prasyarat ya. Oke. Next, wawancara. Oke lah ya, Anda tahu mungkin tes wawancara itu berupa lisan yang diberikan oleh guru pada anak, dan itu juga sama sebenarnya fokus pada kemampuan belajar mereka gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah observasi. Oke ya, tes observasi atau pengamatan, dan ini bisa langsung dilakukan oleh guru dengan cara mengamati langsung, melihat langsung di mana letak kekurangan siswa gitu ya. Oke, itu beberapa tes ya diagnostik yang bisa dilakukan oleh guru, dan masih banyak lagi lah. Oke, next slide berikutnya. Nah, kapan pelaksanaan remedial dilakukan? Nah, ini remedial diberikan setelah siswa mempelajari satu atau beberapa KD tertentu yang diuji melalui ulangan harian. Jadi setelah ulangan harian keluar nilainya, di situ guru bisa melihat siapa yang harus diremedial. Oke ya. Next, teknis pelaksanaan remedial seperti apa? Ya ini sih sebenarnya sama seperti mendiagnosis ya, atau diagnostik jenis kesulitan belajar. Ini hampir sama sih sebenarnya. Teknis pelaksanaan remedial itu ya bisa dengan pembelajaran ulang dengan media dan metode yang berbeda begitu ya, atau misalnya belajar mandiri, atau pemberian bimbingan secara khusus, itu bisa. Atau bisa saja sih sebenarnya pemberian tugas begitu, atau langsung latihan lagi atau langsung ulangan lagi gitu kan, belajarnya di rumah misalnya, tapi di sekolah langsung ulangan lagi, itu bisa. Atau belajar kelompok dengan teman sebayanya, atau peer tutor. Oke, itu teknis pelaksanaan remedial. Dan yang selanjutnya ada apa ini? Nilai remedial. Nah, ini kali ya. Idealnya nilai remedial itu melebihi KKM sih. Kalau secara aturan. Tetapi lagi-lagi sih itu bagaimana kebijakan sekolah, terutama guru ya. Dan karena ini tergantung kebijakan guru, makanya seperti ini. Jadi memang nilai remedial ini harus disosialisasikan di awal tahun pelajaran kepada orang tua. Seperti ini loh, begitu teknisnya atau tata cara remedial ini. Karena sih remedial itu ya biasanya ya pasti terjadi karena tidak
tidak selamanya, atau biasanya pasti terjadi lah gitu. Ada aja siswa yang memiliki kekurangan ya, atau kurang gitu kan di dalam kemampuan belajarnya daripada teman-teman yang lain. Oleh karena itu hal ini harus disosialisasikan dari awal. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, itu disosialisasikan di awal kepada orang tua. Oke ya, itu remedial. Next, pengayaan. Nah, apa ini pengayaan? Ya mungkin Anda juga sudah tahu lah ya. Pengayaan ini yaitu peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik lain dapat mengembangkan dan memperdalam kecakapannya secara optimal melalui pembelajaran pengayaan. Oke ya. Jadi kalau remedial mah pembelajaran dan tes yang dilakukan kepada siswa yang kurang mencapai KD tertentu. Nah, kalau pengayaan justru kebalikan, pembelajaran yang dilakukan kepada siswa yang melebihi teman-temannya, atau melebihi tadi KD begitu ya, KD yang ditentukan. Oke, pengayaan ini atau dengan kata lain, pengayaan ini adalah suatu pengalaman atau kegiatan siswa yang telah melampaui persyaratan, atau KKM lah ya kalau di SD atau MI, yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Oke, pembelajaran pengayaan ini memberikan kesempatan bagi siswa yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka secara optimal. Itu sebenarnya tujuan dari pengayaan ya. Oke, next. Nah, jenis pengayaan seperti apa gitu kan? Kalau misalnya tadi yang remedial tes ya, dan pembelajaran lain gitu ya, kemudian tes. Nah, kalau pengayaan apa? Nah, program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi ya, yaitu ya pembelajaran yang tidak biasa atau yang lebih tinggi juga begitu ya, levelnya lebih tinggi juga. Contoh misalnya berupa pemecahan masalah gitu ya, kemudian investigasi gitu kan, menggunakan pendekatan investigasi misalnya. Ya itu sih levelnya lebih tinggi lagi untuk anak-anak yang melaksanakan pengayaan. Oke lah, itu salah satu contoh. Nanti Anda sebagai calon guru bisa memiliki kreativitas lain gitu kan, bagaimana cara untuk memberikan pengayaan pada siswa yang tadi yang lebih itu kemampuannya. Oke, ya ini sih slide selanjutnya. Ya ini bentuk dari pengayaan ini ya macam-macam sih. Ya bisa belajar kelompok. Ya kalau memang siswa yang lebih kemampuannya itu banyak, ya dikelompokkan misalnya. Atau biasa belajar mandiri, bisa pembelajaran berbasis tema. Ya memang sekarang sih memang sudah tema ya gitu. Atau pemadatan kurikulum misalnya. Dan saya melihat pemadatan kurikulum ini ya terjadi di sekolah tertentu ya. Saya pernah melihat salah satu SD di Bandung Timur itu memang siswa yang memiliki kecerdasan lebih di antara yang lain itu di satu kelas kan. Nah, di situ mereka di drill dengan sangat keras sih kalau menurut saya ya. Sangat sangat keras lah. Dan ini nih hubungannya dengan pemadatan kurikulum ini, padat sekali kurikulumnya, langsung gitu terus dicecar oleh berbagai tes, berbagai pembelajaran. Dan ya memang karena ekspektasinya kan tinggi, mereka itu anak-anak yang lebih begitu ya kemampuannya. Oke, dan yang selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan lainnya lah, itu macam-macam, silahkan gimana kreativitas guru. Oke, itulah tentang remedial dan pengayaan.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum